Dulu nih sebelumnya kita main games dulu. Ini kan jumlahnya pas ya, laki-laki dengan perempuan. Ini ada 6. Ya, coba berpasang-pasangan. Jadi dua orang ya, saling berhadapan gitu ya. Sekarang enggak apa-apa sambil duduk ya. Jadi bisa Wahyu sama siapa? Albar berhadapan gitu. Wahyu yang main ke sana atau ke sini ya. Nah, coba sekarang ya. Coba kalian sweet chicken tapi sekali aja. Ini berkertas tahu? Ya, sweetnya sekali aja ya. Ayo dimulai dari sekarang. Ya, untuk yang menang ini coba tangannya di kepala. Ya, yang menang mana tadi? Tangannya di kepala. Ya. Tangannya di kepala kuat-kuat. Untuk yang kalah, ya, untuk yang kalah coba ibaratkan di tangan teman kalian yang di kepala itu ada benda atau ada sesuatu yang kalian itu pengen ambil. Saya mau ngambil itu misalkan. Nah, sekarang coba gimana caranya kalian memaksa untuk mengambil barang yang ada di kepala teman kalian. Silahkan. Ya, tangannya coba dibuka gitu, dipaksa buka gitu. Bisa nggak? Hah? Ya boleh, dua tangan. Ya, kalian paksa tuh. Ya, kira-kira temennya kuat nggak? Ya, sudah cukup. Ya, ada yang berhasil membuka nggak? Ada. Ya udah, nggak apa-apa. Satu orang doang yang bisa. Ya, nggak cukup, ganti. Sekarang gantian. Yang tadi yang kalah, yang tadi di posisi kalah sekarang mengekalkan tangan, ya, mengekalkan tangan. Sudah. Nah, yang menang ini, yang menang sama anggap di dalam telapak tangan teman kalian yang di kepala itu ada sesuatu hal yang berharga yang pengen kalian ambil. Tapi caranya jangan dipaksa. Tapi kalian tidak boleh menyentuh tangannya. Terserah mau pakai cara gimana. Yang penting tangannya, kepalanya bisa terbuka. Dimulai dari sekarang. Nggak boleh disentuh. Yang penting tidak boleh disentuh tangan dan apa? Itu terlalu kasar sih diludahin. Ada cara lain sih. Jangan disentuh, nggak boleh disentuh. Kalau tadi maksa tuh boleh dipaksakan, kalau sekarang nggak boleh disentuh. Terserah mau diapain, yang penting temannya mau buka kalau tangan tuh. Gimana caranya? Ya, ada yang berhasil membuka kepala temannya. Nggak boleh disentuh kan? Nggak boleh disentuh. Boleh dengan cara apapun, tapi nggak boleh disentuh. Nggak boleh disentuh. Kan peraturannya nggak boleh disentuh. Nggak boleh disentuh. Ya, kebukannya alasannya apa? Kok bisa tiba-tiba kebuka? Harusnya Ya, games yang tadi yang
bisa dengan cara apa? Kan nggak boleh disebut. Terus mulut aja. Iya. Berarti itu bukan orang yang konsisten. Ya. Ada yang dengan cara melayu gitu, misalkan buka dong tangannya, nanti kalau dibuka kita, kalau cowok-cowok kita main es banget. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Kalau yang perempuan gimana tadi? Dibikin es krim, terus dibuka nggak tangannya? Ya berarti orangnya emang konsisten atau ada dua kesimpulan. Entah orangnya konsisten, entah dia tidak suka es krim. Ya dari game study ada yang bisa nyimpulin nggak? Apa maksud dari game study? Coba yang laki-laki ada yang tahu? Game study itu maksudnya tujuannya apa? Farel, tahu nggak Farel? Maksud gamesnya apa ya? Apa? Tahu nggak? Ya, nggak apa-apa, ngomong aja. Dari pendapat Farel sendiri, apa? Ini gamesnya maksudnya apa? Ya coba Wahyu, maksudnya apa tadi Wahyu? Gamesnya? Menurut Wahyu aja ya? Gak apa-apa, berpendapat aja maksudnya apa? Menurut Wahyu, kok ada games itu? Mengepalkan tangan. Maksudnya apa? Melatih konsisten, oke, salah satunya konsisten kan itu. Berarti yang lain, yang laki-laki, Albar itu, tahu yang lain? Nggak tahu. Coba yang perempuan satu lagi, dia yang tahu nggak? Kesimpulan atau maksudnya gamesnya itu apa sih? Siti Nurhafizah. Ya, tahu nggak maksudnya apa? Tahu. Kalau kita tahu nggak? Melatih konsentrasi ya bisa. Ya, tadi Wahyu udah jawab tuh. Ya, melatih konsisten. Kita jawabnya melatih konsentrasi. Jadi mungkin kalau disimpulkan ya dari dua jawaban temannya benar ya, kita harus menjadi orang yang konsentrasi ya. Kalau ada apapun yang kita lakukan kita harus konsentrasi. Nah yang kedua selain konsentrasi kita juga harus konsisten ya. Apapun yang kita lakukan pokoknya harus gitu. Tapi dengan catatan hal-hal yang terus-menerus kita lakukan itu harus masih dalam keadaan istilahnya positif dilakukan, jangan sampai yang dilakukan itu hal-hal yang ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterpaksaan versus kesadaran. Keterpaksaan itu mungkin ya kalian tahu ya, hal-hal yang dipaksa itu untuk kalian lakukan itu nantinya nggak enak ya. Kalau bahasa gaulnya nggak enak atau kalian melakukan hal itu jadinya jadi nggak fokus atau artinya jadi kok jadi malas ya ini gitu. Ada yang pernah nggak kalau misalkan di rumahnya kotor terus nyapu ada yang kayak gitu nggak di rumah? Ada yang perempuan ya, yang laki-laki ada nggak? Ada. Apa bedanya misalkan kalian melihat lantainya kotor nih, bedanya sama misalkan lantainya kotor gitu, kamu udah mau nyapu, udah siap-siap pegang sapu, tapi
misal mama kamu teriak, Wahyu, itu rumahnya disapu kotor gitu. Perasaan Wahyu gimana? Yang tadinya Wahyu mau menyapu, ada niat nih mau menyapu, ya bukan dibilang lagi nih, tapi ada niat pengen nyapu. Tiba-tiba mamanya teriak, Wahyu, itu kotor rumahnya, cepat disapu. Wahyu jadinya gimana ya perasaannya? Jadi nyapu perasaannya jadi apa? Marah, misal, males. Jadi mana? Itu bedanya kesadaran dengan terpaksaan itu. Kalau kita melakukan hal itu dengan paksaan itu memang tidak enak. Yang enak itu kita dari hati sendiri, dari niat sendiri, saya melakukan ini. Sama nih dengan sesuatu yang nantinya dibahas tentang konsistensi. Ini juga mungkin bisa ya dari keterpaksaan awalnya, bisa dari ya benar-benar ada niat, tapi ya memang hal-hal yang baik itu dimulai dari niat. Saya sampaikan kesadaran diri sendiri. Misalkan kalian mau kurus, misalkan ini mohon maaf ya, misalkan badannya agak gemuk, tapi kayaknya di sini nggak ada ya. Yang misalkan mau jogging, ini tapi kalian joggingnya sekali lari 10 km. 10 km itu kayak dari sini sampai Panimba, ya kan udah bayang tuh lari dari sini sampai Panimba pasti capek kan. Sedangkan kalian niatnya baru hari pertama, kira-kira bakal maksimal nggak? Kalau misalkan nih dirubah lagi, misalkan aku mau kurus, pengen kurusnya itu coba mau jogging, tapi joggingnya kecil-kecil dulu, kayak cuma dari sekolah sampai masjid Pangkalan. Kira-kira kalau sependek itu jaraknya bakal dilakuin nggak? Dilakuin. Kalau misalkan dilakuinnya sehari, 2 hari, atau 3 hari, kira-kira bakal konsisten nggak kalau misalkan jaraknya segitu? Konsisten, ya. Itu juga pilihan ya. Kalian mau memulai sesuatu juga harus melihat seberapa jaraknya. Kalau misalkan dirasa saya nggak sanggup kalau misalkan mulai lari gitu, tapi larinya jaraknya langsung jauh, itu juga godaan. Dari otak manusia itu ada namanya istilahnya otak dinosaurus atau otak reptil. Otak reptil ini muncul di mana kalau kita mau melakukan sesuatu, dia munculnya itu sebagai godaan, ya. Misalkan tadi pengen kurus tapi awal-awal larinya langsung 10 km, nanti otak reptilnya muncul. Baru aja sampai Ciseket misalkan, udah nggak kuat, misalkan males ya kalau sejauh ini. Terus di pinggir jalan tukang es malah mikir ini jalan godaan dari untuk memulai sesuatu atau ya untuk menjadi konsisten, kita juga harus berpikir dulu, melakukan hal-hal dari yang mulai sederhana dulu. Ya mungkin itu aja ya untuk tema yang akan Pak sampaikan hari ini tentang konsistensi. Sekarang Pak Fahri mau meminta mungkin 1 atau 2 orang memberikan referensi atau kesimpulan ya dari apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang kita bahas hari ini. Ya, ada yang bersedia dari laki-laki 1 misalnya, perempuannya 1. Apa yang biasa dapat hari ini dari kegiatan di Kono? Belajar konsisten. Selain belajar konsisten apa?
apalagi ada hal lain bermain game, gamenya ke arah yang positif atau bagaimana? Terima kasih Bu Yana tadi sudah menjawab karena mendapatkan hal yang positif hari ini, yang pertama dari games, yang kedua belajar tentang bagaimana kita konsisten melakukan sesuatu. Nah, dari yang laki-laki nih, ada nggak? Ada nggak yang dari laki-laki yang bisa memberi kesimpulan? Farel? Nggak bisa. Kalau kita di Albert bisa ngasih kesimpulan mungkin teman-temannya hari ini kesimpulannya Albert apa selanjutnya nanti kita akan ada pertemuan kedua ya. Kalau hari ini kita membahas tentang konsistensi, mungkin pertemuan selanjutnya kita ya kemungkinan membahas tentang kelanjutan dari tema ini. Nah, kalian sudah dapat lembaran kertas kan? Ya, di sana ada jurnal harian siswa ya, jurnal harian siswa. Nanti kalian di rumah tulis ya kegiatan apa yang kalian lakukan selama 1 pekan atau 1 minggu. Itu kalau tidak salah ada 6 atau 7 kotak. Nanti diisi aja dimulai dari hari ini ya. Hari ini ngapain aja dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Nanti ditulis di situ jamnya. Misal jam 5 sampai jam 6 ya saya bangun tidur, sholat subuh dan sarapan. Jadi dari jam 6 sampai jam berapa bisa saya ke sekolah ya. Kegiatan di sekolah. Kalau hari Minggu ya kalian isinya di luar sekolah, bisa di rumah ngapain, juga yang ada apa ya. Udah paham? Ya nanti kalian isinya mulai dari harinya, tanggalnya, jamnya, dan kegiatannya tulis ya, paham ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas lagi ya keterkaitan dengan jurnal hariannya. Apakah dari jurnal itu nanti terlihat masalah kalian kira-kira terlihat nggak sehari-hari dari jurnal yang kalian kerjakan. Dan entah itu nanti masalahnya entah masalah tentang misalkan konsistensi dulu, misalkan Pak saya tidurnya terlalu malam terus setiap hari, misalkan Pak saya kebanyakan main game, gimana sih cara menguranginya gitu. Mungkin kalian menemukan sendiri masalahnya di jurnal itu. Makanya untuk satu ini kalian tulis dulu ya dengan baik-baik dan konsisten. Paham ya? Ya, mungkin sekian dari Pak Fahri untuk kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, selesai. Terima kasih. Jaga kesehatannya. Sampai berjumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.